Indonesia adalah negara yang majemuk, negara yang kaya akan suku, ras, budaya, dan agama, dan terbukti ragam diferensiasi yang ada di dalamnya. Agama merupakan salah satu diferensiasi yang ada di Indonesia. Kami dari kelompok 6 dengan tema diferensiasi agama. Baiklah, saya Rima Natasari Sitanggang akan menjelaskan mengenai pengertian diferensiasi dan pengertian agama. Yang pertama adalah pengertian diferensiasi. Diferensiasi sosial secara umum merupakan pembagian kelompok masyarakat secara horizontal yang biasanya memiliki nilai yang setara. Nah, maksudnya pembagian kelompok ini masih memiliki derajat ataupun tingkatan yang sama. Surjono Sukanto mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian diferensiasi sosial, yaitu menurutnya diferensiasi sosial merupakan variasi pekerjaan, prestis, dan kekuasaan kelompok dalam masyarakat yang dikaitkan dengan interaksi atau akibat umum dari proses interaksi sosial yang lain. Ada 3 yang menjadi ciri diferensiasi sosial. Yang pertama adalah ciri fisik. Nah, ciri fisik ini adalah ciri-ciri yang identik dengan sifat yang dibawa oleh ras. Misalnya bentuk dan warna rambut, postur tubuh, warna mata, dan lain sebagainya. Nah, ciri yang kedua adalah ciri kebudayaan ataupun ciri budaya. Ciri budaya ini merupakan ciri-ciri yang berkaitan dengan adat istiadat ataupun kebudayaan yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, contohnya Indonesia memiliki banyak sistem budaya yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Masyarakat Jawa, masyarakat Bali, masyarakat Sunda, Madura, Batak, Dayak, dan lain sebagainya pasti memiliki ciri khas masing-masing daerahnya. Ciri budaya ini memiliki kaitan yang erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat. Nah, pandangan hidup ini biasanya terikat dengan nilai-nilai yang dianutnya, seperti nilai religi, sistem kekeluargaan, dan hasil-hasil dari nilai yang dianut suatu masyarakat bisa terlihat dari pakaian, bahasa, kesenian, ataupun agama. Ciri yang ketiga adalah ciri sosial. Nah, ciri sosial ini merupakan ciri-ciri yang berhubungan dengan fungsi individu dalam bermasyarakat. Setiap individu di dalam masyarakat mempunyai tugas yang berbeda-beda berkaitan dengan profesi, pekerjaan, ataupun mata pencaharian. Nah, selanjutnya pengertian agama. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sistem yang mengatur tata keimanan ataupun kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya. Nah, sedangkan menurut Durkheim, agama merupakan suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Kita sebagai umat yang beragama semaksimal mungkin pasti selalu berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah agar mencapai rohani yang semakin sempurna kesuciannya. Diferensiasi agama di Indonesia. Diferensiasi merupakan perbedaan seseorang yang dilihat dari suku bangsa, ras, agama, budaya, klan, dan lain sebagainya. Pada intinya, hal-hal yang terdapat dalam diferensiasi itu tidak terdapat tingkatan-tingkatan, namun yang membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya adalah sesuatu yang sudah dibawanya sejak ia lahir. Agama sebagai sistem keyakinan bisa menjadi bagian dan inti dari sistem nilai yang ada dalam kebudayaan masyarakat yang menjadi pendorong maupun penggerak serta menjadi pengontrol bagi tindakan atau perilaku masyarakat tertentu agar tetap sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran agamanya. Selanjutnya, sejarah masuknya agama ke Indonesia akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Saud Malutu Siombing dari kelas Antropologi A 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai agama di Indonesia. Agama yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam di Indonesia bersifat sangat kompleks dan sangat menggambarkan kemenyimpang dan kesempurnaan pada aspek kultur dan budaya. Agama Islam masuk ke Indonesia sekitar pada abad ke-12 dibawa oleh pedagang Arab Timur Tengah dan India di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Hindu yang dominan beserta kerajaan Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya mengalami kemunduran sehingga banyak pengikutnya berpindah agama ke agama Islam. Dalam jumlah yang lebih kecil, banyak pemeluk Hindu berpindah ke Bali, sebagian Jawa,
dan Sumatera. Dalam beberapa kasus, ajaran Islam di Indonesia dipraktikkan dalam bentuk yang berbeda jika dibandingkan Islam yang berada di Timur Tengah. Agama yang kedua adalah agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa penjajahan Belanda atau VOC pada sekitar abad ke-16. Kebijakan VOC yang mereformasi Katolik dengan sukses berhasil meningkatkan jumlah penganut agama Kristen Protestan di Indonesia. Agama ini berkembang dengan sangat pesat di abad ke-20 yang ditandai kedatangan banyak misionaris Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia seperti wilayah Papua Barat, Sumatera Utara, dan lebih kecil kepada Kepulauan Sunda. Agama yang ketiga adalah agama Katolik. Agama Katolik masuk sekitar abad ke-16 di Indonesia. Portugis dan Spanyol mulai memperluas pengaruhnya di Manado dan Minahasa. Salah satunya adalah menyebarkan agama Kristen Katolik. Namun hal tersebut tidak bertahan lama sejak VOC berhasil mengusir Spanyol dan Portugis dari Sulawesi Utara. VOC pun mulai menguasai Sulawesi Utara untuk melindungi kedudukan Maluku. Agama yang keempat adalah agama Buddha. Agama Buddha merupakan agama yang kedua di Indonesia setelah agama Hindu. Tiba pada sekitar abad ke-6 Masehi. Sejarah Buddha di Indonesia berhubungan erat dengan sejarah Hindu. Sejumlah kerajaan Buddha yang dibangun sekitar periode yang sama seperti kerajaan Sailendra, Sriwijaya, dan Mataram. Kedatangan agama Buddha telah dimulai dengan aktivitas perdagangan yang mulai pada awal abad pertama melalui jalur sutra antara India dan Indonesia. Sejumlah warisan dapat ditemukan di Indonesia mencakup Candi Borobudur di Magelang dan patung prasasti dari sejarah kerajaan Buddha yang lebih awal. Agama yang kelima adalah agama Hindu. Agama Hindu tiba di Indonesia pada abad pertama Masehi bersamaan waktunya dengan kedatangan agama Buddha yang kemudian menghasilkan sejumlah kerajaan Hindu-Buddha seperti Kutai, Mataram, dan Majapahit. Candi Prambanan adalah kuil Hindu yang dibangun semasa kerajaan Majapahit. Semasa dinasti Sanjaya, kerajaan ini hidup hingga abad ke-16 Masehi. Ketika kerajaan Islam mulai berkembang, periode ini dikenal sebagai periode Hindu Indonesia, bertahan selama 16 abad ini. Agama yang keenam adalah Konghucu. Agama Konghucu berasal dari Cina daratan yang dibawa oleh para pedagang Tionghoa dan imigran. Diperkirakan pada abad 3 Masehi, orang Tionghoa tiba di Kepulauan Nusantara. Berbeda dengan agama yang lain, Konghucu lebih menitik beratkan pada kepercayaan dan praktik individual, lepas daripada kode etik melakukannya. Bukannya suatu agama masyarakat yang terorganisir dengan baik, atau jalan hidup atau pergerakan sosial. Di era 1900-an, pemuluk Konghucu membentuk suatu organisasi tersebut yang bernama Tionghoa Huekuan atau THHK di Batavia. Diferensiasi agama sebagai diferensiasi sosial. Menurut North, diferensiasi agama masuk ke dalam kategori diferensiasi adat atau custom differentiation. Diferensiasi agama itu sendiri terkonstruk ke dalam kebudayaan atau adat yang ada pada masyarakat tersebut, yakni terlihat pada simbol-simbol keagamaan dan upacara-upacara keagamaan yang pada tiap agama berbeda di setiap wilayah ataupun negara. Karena sejatinya setiap agama yang ada itu memiliki doktrin-doktrin dari kitab suci yang memberikan nilai-nilai idealis pembentukan stabilitas tatanan sosial masyarakat. Dampak diferensiasi agama. Diferensiasi sosial yang bersifat horizontal, yaitu perbedaan dalam kesederajatan atau kesetaraan, seperti agama yang terdapat di Indonesia. Secara teoritis, Gertz mengungkapkan akan menjadi masyarakat yang terikat oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Selanjutnya, dengan pengelompokan masyarakat Indonesia ke dalam unsur agama, ras, suku bangsa, dan lain-lain akan membentuk menjadi masyarakat yang majemuk.
Menurut Bert Padanasikun, masyarakat akan memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki sub-sub kebudayaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi dalam lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara anggota terhadap nilai-nilai yang bersifat mendasar. Yang keempat, secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Dan yang terakhir, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas ke kelompok-kelompok yang lain.